Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati Wakil Kesiswaan SMK Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati Pembina Rohis Ahnaf SMK Negeri 1 Purwokerto, yang saya hormati guru dan staf karyawan tata usaha SMK Negeri 1 Purwokerto, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa lagi dengan bulan penuh ampunan, bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Tak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, saya Presti Duyane Saptarini dari kelas 10 Farmasi 1 sebagai moderator. Pada hari ini, kajian Ramadan dengan materi adab belajar yang akan disampaikan oleh Bapak Oki Cahya Milana SPDI dengan mengambil sumber dari kitab Ta'lim Muta'alim. Bagi teman-teman semua, diharapkan menyimak kajian sampai selesai, yang nantinya akan ada pengumpulan hasil materi melalui Google Form yang akan dibagikan oleh masing-masing guru agama dalam rangka penilaian mata pelajaran pendidikan agama Islam. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Oki Cahya Milana, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih ditemukan lagi pada kajian Ta'lim Muta'alim pada siang hari ini. Kita lanjutkan kajian kita dari kajian yang kemarin, baru muqaddimah kitab Ta'lim Muta'alim. Sebelumnya kita hadiahkan Fatihah kepada pengarang, yaitu beliau Syekh Jaduji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Faslun utawi iki iku fasal fi mahiyatil ilmi, iku ing dalam pentinge hakikate ilmu wal fikhi lan ilmu fikih, wa fadlihi lan keutamaane ilmu fikih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi nyupre ilmu iku faridatun, iku banget oleh wajibe ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim lanang, wa muslimati lan saben-saben wong muslim wadon. Hadis ini sering kita baca khususnya kepada para murid, para siswa. Menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ilmu apa? Ilmu apa saja? Nanti dijelaskan di dalam kitab ini. I'lam, kita lanjutkan. I'lam, ngerti ya sapa sira bi annau kelawan sak temene kelakuan la yuftaradu iku ora den wajib akan ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim wa muslimati lan wong muslimaton talabu kulli ilmi apa nyopre saben-saben ilmu wa innama yuftaradu angin pestine den wajib akan alaihi ing atase wong muslim talabul ilmi hali apa nyopre ilmu keadaan, ilmu hal. Nah, yang diwajibkan, paling diwajibkan adalah menuntut ilmu hal, ilmu keadaan. Kenapa ilmu keadaan itu? Ilmu tentang tauhid, ilmu tentang syariat, ilmu yang menunjukkan kita untuk beribadah kepada Allah itu sangat dianjurkan atau hukumnya adalah fardu, wajib. Kenapa? Karena di situ ada sholat. Sholat adalah perkara yang wajib dilakukan. Dan hukumnya menuntut ilmu tentang sholat, maka hukumnya adalah wajib. Kalau kita tidak belajar tentang masalah sholat, otomatis kita tidak bisa melaksanakan sholat. Maka kewajiban kita adalah menuntut ilmu tentang sholat. Kama kaya barang yuqalu kang den akan apa ma? Yuqalu kan den akan ma afdalu ilmi, utawi luwih utama-utamane ilmu iku ilmu hali, ilmu hal. Wa afdalu amali
lan luwih utama-utamane amal iku hifdzul hali, jaga ilmu hal, jaga ilmu keadaan. Wa yaftaradu lan dan wajib akan ala muslimin ing atase wong muslim apa thalabul ilmi, apa nyopre ilmu, thalabul ilmi mah nyopre ilmu barang ya kau kang tumiba lau kedue muslim fi hali ing dalam tingkahe muslim fi ain tegese endi-endi tingkahe wong muslim kana ya wong muslim. Fa inna mongko sak temene kelakuan la budda iku wajib lau kedue wong muslim minas sholati saking salat. Wa yuftaradu mongko wajib alaihi ing atase wong muslim ilmu ma ngeteni ma ing perkara tentang salat ya kau kang tumiba apa mah lau kedue wong muslim fi sholati ing dalem salat bi qadri kelawan ukurane bi qadri ma kelawan ukurane barang yuadi bihi kang nekani bihi kelawan ma fardhu sholati ing fardune salat wajib bulan wajib alaihi ing atase muslim. Nah itu. Jadi berapa ilmu yang kita dapat, banyak ilmu yang kita pelajari, tetapi kita lupa akan kewajiban kita tentang hakikatnya menuntut ilmu fikih. Kita pintar tentang masalah ilmu-ilmu yang lain, tetapi ilmu yang wajib kita sering melalaikan, kita sering melupakan. Apa perkara wajib itu? Salah satu di sini adalah tentang sholat. Sholat mungkin sholat kita hanya sebatas menjalankan, kita belum masuk kepada ilmu-ilmunya, baik itu ilmu syariat, sesuatu yang diwajibkan, rukun sholat apa saja, sholat wajib apa saja, sholat sunnah apa saja. Nah, rukun-rukunnya sholat apa saja, sunnah-sunnahnya sholat apa saja, kita sering melalaikan, bahkan menganggap sesuatu itu yang sudah tidak mestinya untuk kita pelajari. Padahal ilmu itu adalah, ilmu tentang sholat itu adalah hukumnya wajib untuk kita ketahui. Salah satu di situ adalah ilmu fikih. Sholat, sebelum sholat kita dituntut untuk suci. Suci dari apa saja, baik hadas ataupun najis. Nah, najis di situ ada ilmunya, perkara yang membatalkan sholat apa saja. Najis, ada tempat, ada pakaian, ada yang melekat di dalam tubuh, perkara-perkara najis. Nah, itu yang wajib untuk kita ketahui. Perkara yang hadas, khusus untuk yang perempuan. Paham apa tidak tentang hadas? Bagaimana tentang masalah mandi besar? Laki-laki, bagaimana tentang masalah mandi besar? Kalau kita tidak memahami tentang hakikat daripada mandi besar, maka jangan harap sholat kita, ibadah kita akan diterima dalam arti syariat. Kenapa? Karena salah satu daripada diterimanya atau sahnya sholat adalah suci dari hadas dan suci dari najis. Itu wajib untuk kita ketahui. Kita lanjutkan. Wajibulan wajib alai ing atase muslim ma yaqau lahu ma ing perkara yaqau kang tumiba apa malahu kedue muslim bi qadri ma kelawan ukurane ma yuaddi bihi yen to nekani sama muslim bi kelawan ma wajiban ing wajib perkara wajib li annama krana sak temene perkara tawassaluhu digawe lantarane bi kelawan ma ila iqamatil fardi marang iqamatil fardi marang jumenengaken perkara kang wajib yakunu iku dadi ana fardhon sesuatu sing wajib. Wa ma yatawassalu bihi wa ma utawi bareng yatawassalu kang dadi lantaran bihi kelawan ma ila iqamati marang jumenengaken iqamatil wajibi jumenengaken perkara kang wajib yakun iku ana apa ma iku wajiban
perkara kang wajib. Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono salat fi shaumi ing dalem puasa, wa zakati lan zakat. Nah ini, selain salat ada juga perkara yang kita harus ketahui, yaitu tentang masalah puasa. Sekarang puasa, apa saja yang wajib kita ketahui? Perkara-perkara yang membatalkan puasa apa saja, itu ada ilmunya. Nah ilmunya itu adalah perkara yang wajib untuk kita ketahui. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa sunnah, puasa apa saja, hal-hal yang membatalkan puasa apa saja. Untuk perempuan ketika datang masanya tidak puasa, wajib untuk mengganti. Nah, berhentinya tidak melakukan puasa itu kapan? Ketika datang bulan. Nah, itu perkara yang wajib untuk kita ketahui. Menggantinya kapan? Terus ketika terjadi masa berhenti, sholatnya kapan? Nah, itu hukumnya adalah wajib. Yang kedua, wa zakati lan zakat. Zakat adalah perkara juga yang wajib hukumnya. Berapa yang kita keluarkan? Zakat fitrah 2,5, 2,7, 2, atau 3 kilo. 2, hukumnya adalah 2,5. Nah, untuk menghindari kekurangan maka biasanya dilebihkan sedikit. Kelebihannya bagian daripada sodako. Niatnya zakat bagaimana? Nah, banyak yang kita masih belum mengetahui atau memahami tentang tata cara melaksanakan zakat. Hukum membayar zakat adalah wajib. Dan bagaimana caranya? Maka yang wajib dikeluarkan adalah bahan pokok atau makanan. Kalau di Indonesia berarti menggunakan beras. Kalau pas waktu zamannya Nabi Muhammad dulu menggunakan kurma. Kenapa? Karena kurma di Mekah itu adalah makanan pokok. Kalau di Indonesia beras adalah makanan pokok. Kalau bukan menggunakan beras, kalau menggunakan uang bagaimana caranya? Nah, itu ada tuntunannya. Tidak hanya langsung dibayar selesai, ada akadnya. Makanya ada panitia zakat atau amil. Di situ ketika yang membayarkan zakat, maka yang menerima zakat juga membacakan doa. Itu ada ijab, ada akad antara yang membayar zakat dan menerima zakat. Apakah boleh zakat kurang dari 2,5 kilo beras? Nah, kalau kurang dari 2,5 kilogram, maka itu bukan zakat. Karena ketetapannya adalah 2,5 kilogram. Kenapa harus 2,5 kilogram? Ya, itu sudah ada ketentuan dari Allah sendiri. Itu untuk yang wajib hukumnya untuk dikeluarkan. Untuk siapa? Siapa saja yang lahir dan hidup di dunia Islam, maka hukumnya adalah wajib. Walaupun 1 hari sebelum atau 1 jam sebelum Idul Fitri, sholat Idul Fitri dilaksanakan, terus lahir bayi, maka hukumnya adalah tetap wajib untuk membayar zakat. Siapa yang wajib membayarkannya? Yang wajib membayarkannya adalah orang tuanya. In kana lamun ana lahu kedue muslim malun apa pondo harta wal haji lan haji. In wajaba lamun perkara wajib alai ing atase muslim haji. Haji juga wajib, perkara yang wajib untuk dilakukan. Makanya salah satu tuntutan untuk kita berhaji adalah memiliki uang, malun, bondo. Wa kadzalika lan kaya mengkono puasa, saum, zakat kita iku fil bui haji fi buyui ing dalam dodolan, jualan. Ing kana lamun ana apa cuk yata jiru ikut dagangan. Kila Muhammadin dan ucapakan Sa Muhammad Al Hasan ditakonaken Muhammad bin Hasan rahimakumullah alla tusannifu. Ini percakapan Syekh Muhammad bin Hasan rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Hasan itu murid
dari Imam Abu Hanifah menanyakan kepada Kiai Musonef atau menyampaikan, ala tusannifu kitaban, mbok yo ngarango sapa sira fi zuhudi ing dalam kitab zuhud. Qala sanafatu, qala ngucap temen wis ngarang sapa ingsun kitaban ing kitab fi buyui ing dalam jualan dodolan, yani buyui az-zahidu utawi zuhud iku man wong yatajarizu kang dodolan sapa wong, jualan sapa wong anis subahati saking perkara kang subhat, wal makruhati lan perkara kang makruh fi tajarati ing dalam perdagangan. Nah, Syekh Imam Muhammad bin Hasan menyampaikan kepada pengarang kitab, mbok yo jenengan nyusun kitab tentang masalah zuhud mawon, mboten masalah-masalah tentang masalah pelajaran. Kalau secara niki tentang kitab tentang ini kan sesuatu yang biasanya orang menganggap remeh, tetapi ini adalah kitab yang paling penting bagi kita untuk sebagai dasar, sebagai petunjuk di dalam menuntut ilmu. Ilmu di sini bukan ilmu agama saja, semua tentang masalah ilmu. Maka Syekh Musonef menyampaikan, teman saya sudah menyusun kitab tentang zuhud, yaitu tentang jualan. Terus menyampaikan az-zahidu utawi zuhud itu adalah orang yang di dalam jualan, berdagang, terhindar dari perkara yang subhat, wal makruhati lan perkara yang makruh, perkara subhat dan makruh. Nah, dua perkara ini saja dihindari, apalagi perkara yang haram. Kalau subhat itu antara makruh dan halal. Kalau makruh antara subhat dan haram. Contohnya jualan yang subhat atau makruh, di situ kita subhat, perkaranya jelas. Barang ini benar-benar tidak berasal dari perkara yang haram. Dan barang ini didapat dari sesuatu juga yang halal. Itu subhat. Sebenarnya kita tidak boleh makan ini. Contoh kecilnya seperti ini. Kita menemukan uang di jalan. Nah, setelah itu kita ambil. Secara hukum adalah mengumumkan kepada seseorang di sekitar situ tentang masalah uang yang ada. Nah, setelah beberapa hari kok tidak ada yang ini, mengambil. Nah, secara hukum ini diperbolehkan untuk kita, tetapi kita menjaga jangan sampai ini miliknya orang yang orang ini membutuhkan, maka tidak mau menerima, maka diserahkan kepada perkara yang contohnya ke masjid atau ke musola. Nah, itu subhat. Contoh kecilnya lagi, menemukan sesuatu yang sebenarnya kita tahu punya siapa. Nah, kita menyampaikan kepada seseorang itu, sebenarnya orangnya tidak menginginkan untuk kita terima, tetapi mengasihkan dengan ngonolah. Nah, itu sudah juga masuk kepada bagian daripada ini. Kurang ridhonya sedikit, ya mungkin hampir 80% keridohan seseorang. Tuh. Wal makruh, nah perkara yang makruh. Makruh itu antara kejelasannya antara halal dan haram masih dipertanyakan. Sebenarnya sih masuk kepada keharaman boleh, masuk kepada keharaman juga boleh, tergantung bagaimana keadaan dan situasinya. Fi tijarati, yang dalam perdagangan. Nah, orang yang zuhud, ini banyak orang menafsirkan zuhud dari sisi Kiai Musonef menyampaikan perkara zuhud adalah orang yang terbebas dari perkara subhat dan perkara makruh. Kalau banyak yang menafsirkan zuhud itu orang yang sudah tidak cinta kepada dunia.
lah saya zuhud, saya tidak suka dunia, saya tidak menginginkan hal-hal yang sifatnya mewah. Itu ada juga yang menafsirkan seperti itu. Tapi khusus untuk Kiai Musonaf ini sendiri menyampaikan bahwasanya zuhud adalah menghindari perkara yang syubhat dan perkara yang makruh fi tijarati ing dalam perdagangan. Jadi yang sekarang lagi jualan-jualan online, jualan-jualan yang sistemnya itu harus kita benar-benar memahami bagaimana hukum daripada jualan-jualan tersebut. Sekarang kan lagi tren atau lagi ini tentang jualan-jualan yang seperti itu. Selama bentuknya, sifatnya dan keadaannya itu benar-benar jelas, maka hukumnya adalah juga jelas. Tetapi kalau keadaan dan sifat-sifat yang lain itu masih dipertanyakan, maka hukum daripada hal tersebut adalah juga dipertanyakan kehalalannya dan keharamannya. Berarti antara dua, syubhat dan makruh. Termasuk bagian daripada apa itu bisnis online. Bisnis itu berjalan dalam bidang apa? Jangan sampai menanam saham tanpa kita ketahui bisnis apa yang dijalankan oleh perusahaan itu. Jangan sampai bisnis yang dijalankan oleh perusahaan itu adalah bisnis minuman keras, apalagi bisnis perjudian. Terus kita nanam saham, memang cepat hasilnya, tetapi di dalam bisnis itu ada perkara yang hukumnya haram. Harus kita ketahui keberadaannya. Tujuannya apa? Dari hasil jualan-jualan yang kita lakukan kan otomatis menghasilkan uang, mal. Dari uang itu maka kita berikan perkara-perkara yang hukumnya kita gunakan untuk makan. Nah, jangan sampai makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu perkara-perkara yang haram, makruh, syubhat. Nah, jangan sampai masuk ke dalam mulut kita adalah makanan-makanan yang haram. Kalau makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita menjadi daging, maka kalau hadis mengatakan apabila di dalam tubuh manusia ada makanan yang haram dan menjadikan daging di dalam tubuh manusia, maka secara otomatis daging yang ada di dalam tubuh itu adalah akan dibakar di neraka. Kenapa? Karena ada perkara haramnya di dalam tubuhnya. Untuk mensucikannya yaitu dibakar. Nah, termasuk bagian daripada alat atau sesuatu yang digunakan untuk mensucikan itu api. Ini kan mungkin banyak yang belum memahami. Jadi perkara yang kembali ke ini toharo. Perkara yang mensucikan salah satunya adalah air. Yang kedua adalah debu. Itu digunakan untuk mensucikan. Kita lanjutkan. Wakadhalika yang kaya menono ya wajibu iku wajib. Bisa iril muamalati ing dalam sekabehane pira-pira muamalah, sekabehane transaksi wal hirofi lan pekerjaan. Tentang jual beli tadi. Wa kuluman utawi saben-saben wong istighalu kang ketongkul kang sibuk sapa wong bisain kelawan suwi-wiji minha saking istighol yuftaradu iku dadi fardhu alaihi ing atase wong apa ilmu taharuzi apa ilmu menjaga diri anil harami saking perkara yang haram fihi ing dalam sai. Nah itu kita juga harus tahu tentang ilmu menjaga diri kita tentang perkara-perkara yang haram. Kalau kita bisa menjaga diri kita dari perkara-perkara haram, berarti kita terhindar dari barang-barang yang haram. Wa kadzalika lan kaya mengkono yajib yuftaradu iku den wajibaken alaihi ing atase wong apa ilmu akhwalil qalbi, tingkahnya hati, apa akhwali, kekhusyuan hati, minat tawakali saking pasrah, wal inabati lan kejelasan, inabah kebagusan, wal khosyati lan wedi warido lan ridho Allah kabeh mau saking Allah. Fa innahu mongko sak temene wong waqi'u iku terjadi fi jamil akhwali ing dalam sekabehane tingkah keadaan wa syaraful ilmi
utawi keutamaane ilmu. Lanjutkan, wa syaraful ilmi utawi keutamaane ilmu la yakhfa iku ora samar ala ahadin ing atase wong suci. Id huwa krana utawi syaraful ilmi iku muhtasu bil insania, iku dikhususkan bil insania kelawan bangsa manusia semua. Li'anna jamil khisoli karena temane sekabehane keadaan siwa ilmi kang sakliyane ilmu yastariku iku dadi syarat fi ing dalem insan sapa el insanu manungsa wasairu lan sekabehane hayawanati sekabehane hewan-hewan. Jadi yang membedakan antara manusia dan hewan adalah ilmunya. Kasajaati kayak kendel wani, wal jur'ati lan maju. Kalau melawan berkelahi maju maksudnya wal jur'ati, wal kuwati lan kuat, wal judi lan loman, wasafaqati lan melas. Wa khairiha siwa ilmi dan sakliyane itu karena ilmu. Adharallaha munculakan siapa menjelaskan siapa Allah Ta'ala afdalu Adam alaihissalam ing atase keutamaane keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam alal malaikati ing atase ngalahaken malaikat wa amruhum lan perkarane Allahum bil sujudihi kelawan sujud lahu kedue lahu marang Adam. Makhluk-makhluk yang mulia di situ kalau hewan jelas. Terus dibandingkan dengan malaikat, manusia dengan malaikat lebih mulia manusia apabila manusia itu dapat mengendalikan hawa nafsunya. Makanya malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud dalam artian di sini bukan sujud sembahyang atau sujud menyembah kepada manusia, tetapi sujud di sini adalah menghormati Nabi Adam. Wahai malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka malaikat sujud. Iblis diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Adam. Iblis menolak. Bukan berarti iblis menolak cara kemuliaan, memang mulia iblis pada saat itu. Tapi yang dipermasalahkan bukan karena menolak sujud kepada manusia, tetapi menolak perintah Allah. Wahai iblis, kamu saya ciptakan, kamu saya beri kemuliaan di surga pada saat dulu itu. Tetapi kamu saya perintahkan untuk sujud kepada Adam, kamu mengabaikan perintahku. Maka turunlah qala fakhrus minha, fakhrus keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah terlaknat sampai hari kiamat. Jangan sampai kita manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah, tetapi kita menghinakan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Ya banyak, termasuk kita menuruti hawa nafsu kita, mencuri, yang seharusnya kewajiban sesuatu yang bukan milik kita, tetapi kita kepingin memiliki dan kita tidak berdaya untuk melakukan itu, maka terjadilah mencuri, korupsi, apalagi banyak hal-hal yang menjadikan menghinakan derajat manusianya. Lanjut, wasyadatul abadiyata kamakila kaya diucapkan sama Muhammad bin Hasan bin Abadillah rahimahullahu ta'ala. Ini nadoman ta'limu ta'lim. Saya bacakan saja, nanti dilanjutkan. Syair ta'limu ta'lim. Ta'allam fa innal ilma zaidul li ahlihi wa fadlu wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafida kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasabah fi bukhuri fawaidi tafaqqa fa innal fikhata afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa'dalu qasidi huwal ilmu hadi ila sunanil huda huwal hisnu yanji min jami'i syada'idi fa inna faqiha wahidan mutawari'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Itu syair. Kalau untuk syair, panjang pendeknya syair itu masih bahasanya diperbolehkan selama tidak terlalu berlebihan. Karena syair kalau di bahasa Indonesia namanya syair.
Kalau bahasa Arab namanya syair, puisi. Ada sajak-sajaknya, ada sampiran-sampirannya. Kalau belakangnya huruf dal, berarti belakangnya juga dal yang lain. Kalau yang depannya hurufnya ha, maka yang lain juga hurufnya ha, sama. Ta'alam, belajar sapa sira, fa innal ilma karena sak tepane ilmu iku zainul li ahlihi, iku hiasan li ahlihi marang wong kang anduweni ilmu. Wa fadlu wa unwanun, lan iku dadi keutamaan, wa unwanun lan dadi tanda likulli muhammadi likulli mahamidi, likulli marang saben-saben barang kang bagus. Secara Indonesia, belajarlah kamu semua, sesungguhnya ilmu itu adalah dadi hiasan untuk kamu yang memiliki ilmu, dan keutamaannya, dan memiliki keutamaan, wa unwanun, dan memiliki tanda-tanda, likulli mahamidi marang barang sesuatu yang bagus. Wa kun lan ana sapa sira wong mustafida iku wong kang mustafidan, wong kang ngambah perkara kulo yaumin ziyadatin kelawan saben-saben dina ziyadatin perkara kang tambah, minal ilmi saking ilmu wasbah fi bukhuri fawaida lan wasbah dan dadi pepadang fi bukhuri awak fawaida ing dalam samudra faedah. Artinya jadikanlah hari-harimu wakun mustafidan, jadikanlah hari-harimu itu semakin menambah di dalam ilmu. Jangan sampai setiap hari berjalan ilmu kalian tidak bertambah. Dan jadikanlah hari-hari itu, dan jadikanlah diri kalian sebagai samudra fi bukhuri fawaidi, seperti samudra keutamaan, samudra ilmu, lautan. Karena di dalam tubuh kalian semakin banyak ilmunya, itu seakan-akan semakin kurang. Maka ada pepatah namanya semakin berisi semakin merunduk, padi semakin berisi semakin merunduk. Kebalikannya, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, tergantung kalian pilih yang mana, pilih tong atau pilih yang padi. Semakin kita berisi ilmu, semakin kita merunduk. Kenapa? Karena semakin kelihatan kebodohan kita. Tapi kalau kita bodoh, kita akan menunjukkan kebodohan kita dengan banyak berbicara. Semakin orang banyak berbicara, semakin menunjukkan akan kebodohannya. Kebodohannya iya, kengelombohannya juga iya. Tafaqqa, belajar sira ilmu fikih. Fa innal fiqha, monggo satemene ilmu fikih iku afdhalu qaidi, iku le utama-utamane dalan. Faida qaidi iku le utamane petunjuk jalan. Ilal biri, marang kebagusan, wa taqwa lan takwa. Wa dalu qasidin, wa dalulan paling adil-adile biri wa taqwa. Wa ilmu utawi ilmu fikih, huwa utawi ilmu fikih iku ilmu hadi kang dadi petunjuk ila sunanil huda, marang jalan pitutuh petunjuk. Wa hisnu, huwa utawi ilmu fikih iku hisnu dadi benteng, yunji, huwa utawi ilmu fikih iku hisnul munji, yunji iku dadi benteng keselamatan, min jami syadadi, saking sekabehane perkara kang ngangelaken sadid, metengaken, ngerufekaken perkara yang jelek gitulah, perkara yang sadid, perkara yang menjadi gelap. Fa innal faqiha, fa inna mongko satemene wong faqiha kang ahli fikih, wahidan wong siji, yang satu mutawarian tur kang warok, asadu iku luwih den tak wedeni ala syaitani ing atase setan, minal alfi abidi tinimbang saking wong 1000 ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu fikih. Fa inna faqiha wahidan mutawarian, wong orang satu ahli fikih yang tidur, atau enggak dikatakan tidur, mungkin di kitab lain dikatakan satu orang ahli fikih yang memiliki atau memahami tentang masalah syariat-syariat Islam lebih ditakuti setan daripada 1000 orang ahli ibadah yang bodoh. Jadi kalau kalian memahami tentang ilmu fikih, insya Allah ditakuti syaitan. Jadi lebih utama mana? Lebih utama orang yang memiliki ilmu
dan mengamalkan ilmunya daripada orang yang ahli ibadah tanpa memiliki ilmu. Wa kadzalika, baik demikian kajian taklimu taklim kita, dan ini kajian terakhir Mas tentang kajian-kajian Ramadan. Mungkin nanti ada lain waktu mungkin bisa kita lanjutkan tentang kajian. Ini adalah kitab, silakan dipelajari sendiri. Kitab tata cara untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang wajib kita ketahui. Ilmu yang harus kita pahami. Nah, ada di dalam kitab Taklimu Taklim. Kitabnya kecil. Kalau di sini masih dalam keadaan tulisan-tulisan seperti ini, kelihatan. Nah, kalau terjemahannya banyak. Terjemahan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, supaya kita bisa memahami tentang masalah syarat-syarat siswa atau murid dalam menuntut ilmu, silakan kalian pelajari sendiri. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan menanyakan kepada yang ahlinya. Karena mungkin terjemahan bahasa Indonesia dengan terjemahan tulisan yang asli mungkin ada perbedaan atau ada bahasanya beda. Baik, itu saja untuk kajian kali ini dari saya, mulai dari awal hingga akhir pertemuan kali ini. Mungkin banyak yang kurang atau susah untuk dipahami, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi materi dari narasumber kita hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian hari ini sudah selesai. Marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih dan jazakumullah khairan katsira saya ucapkan kepada narasumber dan seluruh peserta atas partisipasinya. Semoga acara pada hari ini dapat menambah hikmah serta ilmu yang telah disampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.